lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Dengan tekun berdomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Oh, sejak di bumi sampai selamanya. Halo semuanya, kembali lagi di Sanctuary Community, a place for everyone. Hari ini seperti biasa setiap hari Minggu pukul 1 siang, kita selalu pantengin YouTube-nya GSKSVP karena ada gue. Dan pastinya ada pembicara kita satu ini. Nah, pembicara kita ini akan ngebahas tentang komitmen. Gimana sih cara menjaga komitmen kita? Seperti pada mulanya tuh kita awal-awal berkomitmen, kayak cinta mula-mula gitu. Nah, gimana sih cara ngejaga semangat ini? Nah, hari ini kita akan berbicara sama Koruli. Halo Koruli. Halo JM. Woi, apa kabar kok? Apa? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Gimana Lo kok? gimana? Baik dong, baik banget. Kok gimana kesibukan akhir-akhir ini? Wah, lumayan padat ya justru. Kita seperti yang kebanyakan dari kita alami juga. Wah, saya udah work from home sebenarnya dari Maret dan belum balik ke kantor sampai sekarang. Cuman meeting di luar ya. Kalau emang ada keperluan dan segala macam kita meeting di luar dengan protokol kesehatan. Cuman ya itu kerjaan kayaknya nggak ada berhentinya ya malah karena malah kita nggak tersita waktu dengan traveling dan segala macam malah lebih banyak kayaknya kerjaan. Jadi lumayan sibuk. Dulu kalau offline biasanya kita makan waktu di perjalanan kok ya. Iya. Tapi sekarang di WFH pun juga tetap sibuk kok ya jadinya ya. Ya itu dia ngelihat jadwal kita, oh kelar nih jam 3. Ya udah 3:05. Lanjut lagi. Jadi padat deh. Padat jadinya. Ngerasa
penggunaannya udah bisa langsung kan ke kemudahan teknologi. Ya itu Iya, sih. Tapi jadinya banyak hal yang mesti kita handle. benar. Oke kok, kita lanjut aja kok ya. Kita langsung aja kok ya. Sip. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan tuntun kami, sertai kami sampai siang hari ini. Kayak mau dengar pembicaraan, sharing-sharing kami pada siang ini, biar pembicaraan kami memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Koruli. Nah, kok biasanya ya, kok ya, kalau kita mengikuti Yesus tuh ya, seringkali ada semacam momentum yang buat kita akhirnya, udahlah gue serius ikut Tuhan lah. Nah, kira-kira pernah nggak sih Koruli ada pengalaman yang kayak gitu? Tiba-tiba tuh pengen komitmen lah ikut Tuhan gitu. Topik hari ini mungkin bisa biar jelas dulu ya. Maksudnya kan konteksnya tadi aku dengar JM bilang komitmen yang kita lakukan dari pertama ya, yang harusnya waktu itu ngacunya kepada cinta mula-mula. Kalau kita lihat, kita mesti basis dulu nih, apa sih yang maksud cinta mula-mula ini kan, biar ada basisnya kan. Cinta mula-mula tuh kan kalau kita lihat di Alkitab, kita merefer ke Wahyu kan, Wahyu 2. Kita bisa baca masing-masing lah nanti ya. Di Wahyu 2 itu kalau nggak salah ayat 4, di mana di situ Tuhan Yesus menegur ya, memerintahkan jemaat mula-mula yang di ayat itu adalah jemaat Efesus, di mana dia bilang bertobatlah dan kamu harus kembali ke kasih yang semula sebenarnya. Jadi konteks cinta mula-mula yang kita sering dengar sebenarnya kan itu ya kalau di Alkitab, di mana kalau dalam bahasanya mula-mula itu kan protos ya, kita kan perlu terlalu teknis di situ, tapi intinya adalah kalau dari sisi waktu itu bisa pertama, artinya kalau dari sisi peringkat itu bisa yang paling tertinggi gitu ya. Nah, jadi benar-benar kalau Tuhan Yesus merefer di situ adalah kasih yang semula, bukan dalam konteks apa ya, bukan kayak suatu kondisi gitu ya, bukan suatu hal yang kita lakukan, tapi lebih kayak pengalaman atau keadaan di mana waktu itu kalau misalnya jemaat mula-mula murni kasihnya, cintanya kepada Tuhan, dia benar-benar sepenuh hati, dia nggak peduli dia hidupnya bisa terancam, keluarganya terancam, dia bisa kehilangan harta dan lain sebagainya, benar-benar berkobar ya, meluap-luap gitu kasihnya. Dia sangat spontan biasanya untuk mengutarakan itu, bahwa bagaimana imannya dia, apa yang dia percaya diutarakan dengan gamblang gitu ya. Jadi itu sebenarnya kan yang dimaksud konteksnya nih, cinta mula-mula. Nah, keadaan itulah yang kita refer sebenarnya dari pernyataannya JM tadi. Gimana sih kita bisa berkomitmen seperti itu? Jadi itu ya kan. Nah, ini yang kita harus pahami dulu gitu. Jadi memang pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang paling terakhir nih harusnya nih ya. Kalau boleh aku kasih tahu, karena memang kalau kita tahu caranya bagaimana kita mengkip, karena kebiasaannya kan kalau kita lihat itu jemaat mula-mula berarti kita bisa lihat kayak Kristen baru gitu ya. Ya. Baru jadi Kristen gitu. Nah, kebetulan nih kalau dalam konteks keadaan itu aku pun dari non Kristen gitu sebelumnya. Nah, aku pun mengalami itu gitu ya, tapi kita nggak usah terlalu detail di dalam proses gimana aku convert dan lain-lain ya. Cuman yang aku bisa ceritain waktu itu adalah pengalaman aku waktu pertama kali aku pun mengenal Tuhan gitu ya, mengetahui kebenaran, itu rasanya yang tadi seperti yang aku jabarkan tadi keadaannya, gimana aku merasa waktu itu tuh komunikasi nonstop gitu ya sama Tuhan itu berjalan gitu. Jadi kayak kalau bahasanya ngeroh banget gitu ya kalau bahasa keren. Jadi kayak aku tuh bisa connect terus gitu sama Tuhan. Masa bisa evaluasi terus, ini salah, ini benar Tuhan, ini gimana. Itu kayak berjalan terus kayak gitu. Aku ingat saat itu ya,
benar-benar nggak takut sama apapun, sampai akhirnya sempat pada genting-gentingnya gitu aku sampai dibawa untuk menghadapi tokoh yang apa namanya salah satu yang dia dihormati atau yang terkemuka di bagian mana yang dari agamaku sebelumnya, untuk debat, untuk memangku lah misalnya. Itu aku jalani dengan aku nggak takut, aku berani gitu, benar-benar percaya 100% Tuhan akan menopang. Jadi walaupun dengan pengetahuan yang waktu itu masih standar aja gitu ya, belum ngerti apa-apa yang aku alami. Dan pada saat nah actually konteks ini kebetulan di GSKI Selipi, Agus lah yang menjadi rohaniku waktu itu, yang membimbing aku mengenal Tuhan, di mana di situ juga sempet konyol gitu sampai aku saking menggebu-gebunya aku bilang sama dia, Pak, loget itu saat itu. Padahal dalam konteks kerjaan, dalam konteks apa, sebenarnya aku hidup nyaman gitu. Tapi kayak wah udah lompat gitu pikirannya atau semangatnya tuh pengen 100% gitu. Cuman Pak Andri juga waktu itu malah mengingatkan gitu, kita panggilan kita di mana, kita harus bawa dalam doa, kita lebih efektif di posisi apa, itu yang memang harus dipertanyakan kan gitu. Dan aku ingat satu pengalaman ini, waktu itu masih di Panin SK, ketemu Pak Eras. Ada kalanya masa-masa itu Pak Eras ketemuku, dia tiba-tiba ngomong, hebat kamu nak. Aku sampai kaget seperti itu, hebat kamu nak. Tapi aku memang merasakan betapa waktu itu masih dalam periode, kalau kita menyebutnya dalam pernikahan tuh honeymoon gitu, dimana kita merasakan hadirat Tuhan tuh nyata banget gitu dalam hidup. Nah ini yang aku anggap keadaan itulah yang bisa menggambarkan jemaat mula-mula itu, dan konteks kenapa Tuhan Yesus bilang engkau telah meninggalkan cintamu yang semula, kamu harus kembali gitu. Nah itu yang dimaksud Tuhan Yesus sebenarnya. Dan gimana cara berkomitmen ke arah situ? Wah itu udah pertanyaan paling terakhir tuh, susah banget soalnya. Karena orang nggak bisa mempertahankannya gitu ya. Dan jujur buat aku pun aku merasa aduh kok nggak bisa kayak dulu lagi ya gitu. Ada sempat. Nah ini yang harus digumulkan dalam konteks aku mungkin misalnya apakah masa honeymoon itu kan biasanya semua kayak disajiin ya, di serve gitu ya, dilayani dan segala macam. Tapi setelah itu kita udah ada masa-masanya kita nggak kayak gitu lagi, tapi kita tetap bisa memaintain kasih kita ke pasangan kita kan, ibaratnya. Kamu udah nikah belum sih? Aku malah nggak tahu nih. Belum. Oh belum. Udah punya pacar tapi? Nggak. Kalau nanti dipromosiin sama aku. Nggak, tapi intinya balik ke situ ya. Balik ke dalam konteks analogi pasangan itu, ya setelah kita makin ke sini, kita dituntut juga untuk mempunyai kasih yang lebih dewasa. Oke. Jadi cinta semula itu sebenarnya sama kasih mula-mula atau kasih. Kalau dalam bahasa Inggris, malah terjemahan bahasa Inggris disebut, di King James itu disebut first love. First love. Ya, first love, kamu pada saat kamu jatuh cinta pertama kali sama lawan jenismu gitu ya, sama perempuan, kamu pacaran gitu, wah menggebu-gebu sekali. Tapi gimana pada saat kamu sudah menikah dan lain sebagainya, kamu punya kasih yang tidak lebih mature gitu, lebih nggak gampang untuk digoyahkan gitu ya dengan keadaan apapun. Nah ini kondisinya beda lagi, mungkin nggak terlalu meluap-luap, kita lebih kayak gitu ya kan, lebih perbuatan contohnya, lebih menunjukkannya lewat tingkah laku dan lain sebagainya. Ini kalau emang nanya tips, mungkin kita postpone dulu kali pertanyaan itu ke terakhir, karena itu akan analoginya akan lebih banyak lagi ke dalam pengalaman berpasangan dengan lawan jenis antara lelaki dan perempuan gitu.
Itu menjadi analogi yang cocok nantinya. Oke, kok kalau misalnya kita mau bedain nih antara kasih mula-mula dan kasih dewasa, letak perbedaannya di mana kok? Nah, sebenarnya kan kayak kalau tadi aku udah jelasin mengenai kasih mula-mula. Nah, tapi kalau yang kamu sebut, tadi aku juga ngomong mengenai yang dewasa ini, yang kamu bilang. Sebenarnya dalam konteks di Alkitab nggak ada yang menyebut kasih dewasa, itu nggak ada dalam suatu. Kita bisa artikan, inilah yang disebut kalau misalnya gembala senior kita selalu menyebutkan Kristen bukan Kristen baru. Kamu nggak bisa terus-terusan minta mukjizat, minta apa, segala macam. Kita harus menjadi Kristen yang dewasa. Nah, ini yang disebut sebenarnya konteks kasih yang dewasa tadi, gitu ya. Kalau kita bisa merefer, sebenarnya lebih kayak perintah Tuhan. Kalau kita lihat dari pada saat dia berbicara atau di tengah bangsa Israel, itu harus lewat mukjizat, lewat pertanda, lewat apa baru dia percaya gitu, baru dia bergerak. Tapi layaknya tadi balik lagi ke analogi ya, kehidupan. Kalau udah percaya banget, aku tahu dia memang mengasihiku gitu. Dia nggak lari daripada aku. Jadi segala hal yang dia perbuat pasti nggak akan melukaiku gitu kan. Atas kepercayaan itu kita akan lebih nggak mempertanyakan gitu kan, nggak kayak bangsa Israel bersungut-sungut, ini kenapa Tuhan begini, kok aku dibiarkan keluar dari Mesir tapi kamu membiarkan aku mati di padang pasir kan, gitu kan, nggak kayak gitu, kita nggak punya prejudice gitu. Nah, seiring dengan kekristenan, kalau kita lihat dari bangsa Israel yang ditunjukkan lewat itu sampai akhirnya Tuhan tidak mengeluarkan tanda, percaya saja jalan ini, yang kayak lagunya Paris, seringku tak mengerti jalanmu Tuhan gitu. Yeah. Nah, ini konteks kekristenan yang dewasa di situ. Nah, kalau bisa aku refer sedikit ke esensi dari kata kasih itu sendiri di Alkitab, itu kan agape, kita sering dengar kan, agapao gitu. Ini yang selalu disebut digunakan Tuhan pada saat dia bilang kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dua hal yang digunakan menggunakan kata agapao. Dan juga pada saat dia bilang kasihlah musuhmu. Nah, kenapa jadi agapao ini panjang. Aku sempat ada diskusi juga di talk show-nya Gajah Mada dengan Pak Andreas Agus. Kita membahas tentang cinta sejati. Nah, ini kita waktu itu Pak Andri membedah lah apa itu kasih ya, apa itu cinta. Tapi dalam konteks yang ini aku cuma mau bilang, dalam konteks agape ini sebenarnya secara esensi kalau kita mengerti, itu bukan tindakan dari perasaan gitu, bukannya Tuhan minta kamu harus sayang musuhmu gitu, kamu harus memiliki rasa sayang, ini bukan masalah perasaan, tapi masalah tindakan. Kamu kasihilah musuh adalah perintah bahwa kamu harus mengasihi dia lewat perbuatan. Jangan kamu balas, jangan kamu balas dendam, jangan kamu berbuat apa yang dia perbuat kepadamu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau esensi dari agape ini sebenarnya adalah perbuatan yang sebenarnya maknanya kalau balik ke tadi cinta dewasa, esensinya sama. Lebih bukan take and give lagi. Kalau tadi yang mula-mula, wah aku saat ini aku jadi semangat karena dapat sesuatu kan. Yeah. Tapi kalau yang agape tadi ini, aku mau apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan mengasihiku, dia sudah berkorban untukku, mati di kayu salib. Sekarang tinggal aku yang tunjukkan komitmenku kepada dia lewat perbuatanku, lewat kasihku kepada orang-orang lain untuk memperkenalkan dia, si kasih itu. Tuhan adalah kasih. Sebenarnya itu. Jadi kalau menurutku. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri kok ya,
cinta mula-mula itu yang justru punya semangat dan berkobar-kobar gitu. Nah, bisa nggak sih kok kita kayak numbuhin cinta yang dewasa, tapi tetap punya semangat seperti cinta mula-mula? Ya, nah makanya kalau kita nggak bisa ngebandingin keadaannya gitu ya, cinta mula dan cinta yang dewasa, karena kita bisa melihat kalau keadaannya secara kasat mata, mungkin si cinta mula-mula ini sangat terlihat karena kan meluap-meluap tadi kan, Oh iya, benar. spontan dan segala macam, dia ngeluarin reaktif gitu ya terhadap sesuatu. Orang yang ngatain sedikit Kristen, wah langsung di dasar lo gitu-gitu kan ya. Kan biasa tuh kayak gitu. Banyak orang yang masih kayak gitu juga sebenarnya. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu apa Tuhan, misalnya Tuhan di pun kita nggak perlu bela dia, ngapain, orang dia maha kuasa kok, ngapain kita bela, misalnya nggak ada, makanya kita nggak ada front pembela Kristen ya kan. Iya. Kayaknya maksudnya di situ kita nggak akan terlihat, maksudnya nggak akan semeluap-luap itu yang lebih dewasa. Tapi bukan berarti secara kualitas beda, tapi kan cinta yang dewasa, kasih yang dewasa itu lebih kita lakukan, lebih dalam konteks kita melakukan lewat perbuatan, menunjukkan lewat perbuatan dan hati. Kita nggak perlu kita keluarkan lewat mulut secara untuk menunjukin bahwa aku mengasihi Tuhan dan segala macam, nggak perlu. Tapi Tuhan tahu hati kita, apakah kita mengasihi Dia. Tuhan tahu lewat perbuatan apa yang kita lakukan, benar nggak kita melakukan semuanya hal itu untuk Tuhan dan segala macam. Kita perjuangkan pelayanan Tuhan di gereja ini, misalnya kayak kamu ini melakukan talk show dan segala macam untuk menyebarkan firman. Ini kan suatu tindakan gitu, bukan hanya ngomong tok gitu. Nah ini bedanya, lebih ke visualisasinya atau yang terlihatnya sih, tapi sebenarnya dalam konteks kualitas harusnya tidak berbeda antara kasih yang semula dengan kasih yang dewasa. Lebih ke secara cirinya aja. Tapi kebanyakan orang malah nggak bisa masuk ke kasih yang dewasa, dari kasih mula-mula hilang aja gitu, menjadi hambar dan dingin gitu, karena emang tidak dijaga tadi gitu. Gimana cara jaganya kok supaya kita punya kasih yang dewasa, cara maintenance-nya gitu? Betul. Nah ini sebenarnya aku ngomong ini juga sedih ya, aku juga sendiri masih menggumuli itu. Maksudnya ya tadi aku nanya, sempat aku mengalami itu, hilang gitu ya. Dulu aku kayak banget gitu kepada suara Tuhan, dan tiba-tiba kok nggak lagi gitu ya, kenapa gitu. Nah itu yang sempat aku gumulkan, dan memang di sini ya Tuhan mungkin mau mengajarkan kita untuk lebih dewasa tadi kan. Udah, kamu nggak perlu lagi segitu itunya, tapi sekarang mulailah kamu yang dulu kita dikasih fasilitas lah ibaratnya ya, di kayak anak bayi ya disuapin gitu ya, sekarang kamu yang harus cari makan gitu, kamu harus kerja. Nah untuk mengkeep itu sebenarnya banyak hal lah ya. Kita bisa belajar dari analogi kita dalam berpasangan gitu ya, mau itu pacaran, mau itu suami istri, lalu pernikahan. Banyak yang kita harus, ada dua faktor yang sebenarnya mempengaruhi suatu hubungan kan. Ini kan bisa dibilang kan cinta kasih ini kan adalah hubungan dua arah antara Tuhan dan kamu, bukan hanya Tuhan ke bawah tapi kamu juga ke atas. Nah ini yang kita bisa analisa adalah kayak ada faktor yang biasanya mempengaruhi ya, mengenai kasih itu ada faktor internal, ada faktor eksternal kalau menurutku. Segampangnya aku punya ide kemarin pas aku lagi mikir-mikir mengenai ini, topik ini, aku jadi teringat analisa SWOT gitu ya. Kamu tahu kan, Strength, Opportunity, sama Threat, dari sisi tools-nya marketing nih biasanya. Nah, itu kan juga dibagi mengenai internal, faktor internal dan eksternal. Nah, begitupun juga sebenarnya hubungan di mana misalnya di dua sisi faktor internal itu apa sih yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan pasangan kita, dan bagaimana kita menanggulangi itu gitu kan. Dan faktor eksternalnya misalnya ada hal
keuangan atau apa lain yang memang mempengaruhi, ya gimana kita mensiasatinya gitu kan. Ini semua harus kita bicarakan, kita gumulkan gitu ya dalam konteks Tuhan. Ya satu ya pastinya ya, tadi faktor internal, komunikasi harus dijaga. Itu kan kalau analogi ke hubungan pasangan. Ya komunikasi dalam konteks Tuhan, ya kita harus terus duduk diam di kaki Tuhan untuk bisa mendengar suara Dia juga. Apa pendapat Dia tentang hidup kita? Apakah yang kita lakukan hari ini benar apa enggak? Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang kita bisa lakukan lebih baik untuk Tuhan? Itu kan dari satu faktor komunikasi. Percayaan tadi aku udah mention. Ada orang yang sangat posesif, nggak percaya dalam hubungan. Sampai akhirnya break up. Ya. Itu juga perceraian dan segala macam bisa arahnya dari situ. Saking dia nggak percayanya, dia teleponin setiap kali mana atau suaminya di mana gitu. Bahkan sampai pakai GPS tracker dan segala macam. Ya kan? Ya itulah itu. Jadi ini juga menjadi faktor gitu ya. Makanya kepercayaan. Nah, balik ke Tuhan sama. Kalau kita prejudice sama Tuhan, kita nggak percaya Tuhan ini, semua hal yang Tuhan izinkan buat terjadi di dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Dan gimana caranya ini semua yang terjadi di hidup kita lebih membuat kita lebih mengasihi Dia, kan intinya itu. Dan banyak lagi faktor lainnya. Intinya adalah kita nggak lagi mengandalkan perasaan untuk memaintain itu. Kita harus act. Kita harus tadi duduk diam di kaki Tuhan. Kita berkomitmen, kita pertanyakan setiap kali, setiap detik, menit hidup kita, apa yang kita lakukan benar apa salah. Benar-benar menjaga komunikasi dan membuat hubungan kita sama Tuhan tuh benar-benar yang akhirnya bisa menjaga cinta mula-mula tadi. Nah itu pun menjadi pergumulanku kemarin. Sempat akhirnya terlena dan segala macam. Kadang-kadang kita nggak disiplin lagi, terjebak dalam rutinitas. Nah ini juga satu hal, rutinitas. Duduk diam di kaki Tuhan itu kayak menjadi kayak di tetangga kita, agama tetangga kita, kewajiban yang cuman diperbuat tapi bukan dialami, bukan benar-benar di experience kan. Maksudnya kayak doanya dia kan kayak wajib, misalnya 5 waktu atau apa gitu kan. Nah itu cuma dilakukan kadang-kadang tanpa harus ini wajibnya begitu, cuma sujud dan segala macam, udah yang penting gue udah kelar. Tapi nggak benar-benar kita duduk dan mendengar suara Tuhan, aku gimana, aku salah nggak dan segala macam. Nah kadang-kadang kita kejebak juga di situ. Jadi jangan sampai kejebak. Kita benar-benar harus menghayati tadi, kata yang aku mau cari, menghayati, benar-benar mendalami setiap kali kita duduk diam di Tuhan gitu. Biasanya apa kok ya yang kita kan ngerti nih, menghayati harus gimana caranya gitu ya untuk membangun kasih dewasa, tapi seringkali jatuh lagi gitu ya. Kira-kira menurut Koruli, mungkin selain rutinitas, ada nggak sih hal lain yang seringkali bikin kita tuh jadi jatuh lagi dalam hal mengasihi Tuhan secara dewasa gitu? Believe it or not, I have the same feeling juga gitu. Terus, tapi that's the fact. Itu jawaban, itu pertanyaan bagus banget, JM. Ya. Kita akan selalu merasa. Jadi kalau kita dengar khotbahnya lagi-lagi nih, gembala senior kita pernah ngomong, setiap kali kita ngerasa kurang, setiap kali kita ngerasa kok jatuh terus ya, kok ini terus ya, justru di situ kita tahu kita mau benar, atau Tuhan tahu kita mau benar. Jadi justru mungkin sampai akhirnya perasaan itu justru yang harus di-maintain. Kita puas gitu lah justru. Kalau kamu udah ngerasa puas, di mana kamu udah ngerasa aku udah
udah punya segalanya, aku udah memenuhi kasihku kepada Tuhan dan segala macam. Disitulah mungkin kamu malah justru tidak gitu. Kalau malah justru perasaan itu yang harus ada, karena kamu nggak puas. Pasti ada aja yang masih bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Pasti ada aja yang harus. Yang penting kuncinya disiplin, bukan rutin, bukan menjaga rutinitas, tapi disiplin. Bagaimana kita disiplin menjaga itu, untuk maintain itu, bahwa kita mau terus memperbaiki diri. Kita benar-benar pikirin, kita perkarakan setiap hal yang memang terjadi hari ini. Gue tadi ngobrol sama Koruli, ngomong begini, bener nggak ya, biar segala macam. Itu, dan gue udah perbuat nggak ya, ini juga jadi aku ngomong gini buat diriku juga nih sebenarnya. Bener-bener nggak mudah sebenarnya. Nah, jadi ya itu, kalau menurutku, aku jadi teringat film Silence, pernah nonton nggak itu, mengenai Iya. Katolik yang pergi ke Jepang. Yang main Andrew Garfield ya? Andrew Garfield, benar. Ya. Satu tokoh di situ namanya Yoshihiro kalau nggak salah, itu orang Jepang ya, dimana dia awalnya benar-benar menerima Tuhan dan dia mau ngebantu misionaris ini, tapi bulak-balik dia ngelaporin ke si prajurit Jepang, dan akhirnya dia ditangkap misionarisnya. Dia minta maaf lagi, dia jatuh lagi, dia ngelaporin lagi berkali-kali, dia secara tulus. Aku bilang sih dia nggak tulus. Awalnya aku pertama kali nonton aku bingung, kok bisa ada orang kayak gitu ya gitu. Awalnya udah minta maaf pun, minta apa, dan kelihatan tulus banget gitu ya, secara hati aku lihat kok tulus banget, tapi terus dia laporin lagi ke Jepang itu kan, jatuh lagi. Nah, aku sempat berpikiran gitu, terus tiba-tiba aku ngalamin sendiri gitu. Ya ampun, lo kayak donkey gitu. Lubang yang sama gitu. Jadi kayak, ya mungkin aku pernah berpikir ya, mungkin itu suatu yang memang kita harus rasakan ya, untuk kita bisa terus lebih memperbaiki diri. Jangan berpuas diri untuk keadaan kita. Benar-benar, jadi jangan pernah stop ya. Justru waktu Iya. ada rasa seperti itu, mungkin kita malah di track yang benar ya. Betul. Ya sih. Betul. Nah, oke nih, sekarang kita udah masuk ke dalam hal yang kita mengasihi secara dewasa nih. Nah, tapi pasti ada nggak sih kayak rasa-rasa gue mau buat orang lain tuh juga punya feel yang sama kayak gue rasain. Nah, itu gimana caranya kok ya? Menularkan ya sebenarnya kan. Ya, menularkan. Menularkan apa yang kita alami untuk orang lain bisa alami juga. Ya sebenarnya itu justru yang memang perasaan itu yang sangat yang harus kita punya sebenarnya kan. Kita benar-benar mengasihi dia sampai kita juga mau dia bisa merasakan kasih Tuhan mengasihi kita sangat sekali gitu. Dan kita mau dia juga mengalami itu. Perasaan itu yang harus dijaga. Nah, cuman ini sama sebenarnya, pertanyaannya sama kayak kamu bilang, gimana kita mau bawa orang lain ke Kristen gitu. Jadi kalau dalam konteks aku misalnya ada temanku atau keluargaku yang masih non Kristen, gimana kita ngebawa dia mengalami hal yang sama kan? Nah gitu. Itu gimana tuh? Pasti aku ada rasa-rasa gitu nggak sih kok? Pastilah, pastilah. Gimana awalnya kita sangat meluap-luap gitu kan, dalam cinta mula kita meluap-luap banget, bilang ini yang benar karena begini, wah debat lah kan, panjang lebar kan, jadi ngerti segala hal gitu ya, walaupun melalui tuntunan Tuhan. Tapi makin ke sini kita tahu gitu ya, ada batasan ya. Mungkin kalau kita masih hidup di di daerah terpencil atau di pedalaman mana gitu yang memang orangnya juga tidak banyak ekspos kepada pengajaran atau agama atau apa, yang masih polos gitu ya, mungkin kita bisa ngajarin gitu dengan aktif gitu. Tapi kalau memang kayak udah di kayak kota besar gini,
di mana ada norma-norma, nilai-nilai, toleransi, dan lain sebagainya, mungkin kita nggak bisa membuat orang lain, ini lo rasain dong gitu ya, kayak gue nih yang gue rasain kayak gini, lo harus begini dong, lo harus gini dong gitu. Nggak bisa. Justru kita malah apa ya, sama konteksnya itu nggak lebih efektif kayak kamu nonton, aku tanya kamu deh, banyak nilai yang kamu pelajari lebih banyak dari kamu baca atau kamu diceramahin orang dari ceramah, atau mungkin juga kamu ngelihat dari film, dari sesuatu yang kamu enjoy, yang kamu memang mau saksikan dari awal gitu kan. Nah itu sebenarnya melalui kan, bahwa orang kadang-kadang kalau yang dijejelin gitu ya, ayo dong gitu, malah dimuntahin, malah ngapain sih lo? Oh iya. Iya kan, malah nggak lebih efektif gitu. Justru, nah konteks yang tadi aku bilang film itu, biarkan dia melihat, biarkan dia mengalami apa yang kita alami, mana lewat perbuatan kita lagi-lagi. Jadi yang kayak konteks orang non-Kristen juga misalnya, nggak usah sibuk-sibuk kita, wah ini Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, dia yang paling benar, Tuhan lu salah, segala macam. Nah dengan kayak gitu dia malah terluka juga kan, namanya udah punya kepercayaan dari awal kan, dimana dia punya pegangan juga udah sangat mendalam, malah justru tadi mengalaminya dia, kita biarkan alami itu lewat perbuatan kita, gimana kasih Tuhan mengalir lewat diri kita, mengalir lewat perbuatan kita, lewat diri kita, dan akhirnya kita juga menjadi terang dan garam dunia. Ini yang kita harus lebih tekankan, makanya perbuatanmu lah yang menjadi kesaksianmu, bukan apa yang keluar dari mulut, tapi yang memang balik lagi perbuatan yang kamu tunjukkan, dia ngerasain, oh JM itu memang berubah loh setelah. Jangankan beda agama lah, ini kita bicara sekarang yang sama-sama Kristen aja saling celah-celahan kok gitu kan. Nah justru kita nggak usah ribut mengenai apa yang paling benar dan segala macam lah sebenarnya kan, tapi tinggal dia lihat, oh JM benar-benar ini loh, keren loh secara tanggung jawabnya, dia mengasihi Tuhan sekali dengan dia melayani kita loh dan segala macam. Gue ngerasain kasih Tuhan banget loh JM gitu. Ya itu lewat situ justru. Dengan kayak gitulah nanti dia justru akan biarkan Tuhan juga kehendak Tuhan yang jadi adalah menjamah dia. Lewat situ dia, Tuhan jamah dia, dan dia akhirnya balik ke Tuhan sendiri. Nggak mesti kita yang tarik-tarik. Menurutku kayak gitu. Itu lebih efektif dalam konteks sekarang. Walaupun kita juga mesti lihat situasi. Nah, kan beda-beda juga kondisi dan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi mesti cerdik seperti ular dan tulus. Kalau aku mau tanya nih, kau sendiri nih misalnya, kan dari pindah tuh dari non terus jadi sekarang ke Kristen. Nah apa yang kau lakuin akhirnya? Maksudnya apa yang udah mungkin kau lakuin? Apa yang dilakuin apanya nih? Maksudnya? Misalnya tadi kan kita maksudnya dalam situasi ini, dalam hal ngebawa orang gitu ya. Apakah koko pun juga akhirnya juga tunjukin perbuatan aja, atau koko juga ada kayak mau coba terus try untuk kasih tahu atau gimana? Iya tentu, makanya ini kita nggak bisa mengeneralisir lagi ya. Makanya kita mesti lihat keadaan, situasi, keadaan setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Nah dalam konteks pun beda-beda gitu ya. Melewati masa-masa di mana aku harus datang ketemu dengan salah satu pemuka agama ini yang memang khusus. Dia ya apologetnya mereka lah gitu ya. Yang memang kita harus dia pertanyakan segala hal mengenai kepercayaan kita, dan juga men-challenge aku, keputusanku, kenapa begini, kenapa begitu, dan segala macam. Dan aku defend lewat itu, dimana aku rasakan sekali kebenaran Tuhan waktu itu. Nah,
itu sudah aku lewati gitu. Udah aku berkhotbah atau ngomong segala hal mengenai kekristenan gitu ya, kepada siapapun itu yang aku mau dia mengenal juga. Tapi ujung-ujungnya kan aku bilang tadi, mereka pastinya punya dua kubu ini, maksudnya mau siapapun itu punya argumentasi atas stance mereka, atas kepercayaan mereka. Gitu, nggak mudah gitu. Yang ada kebanyakan lewat proses itu adalah terluka ujung-ujungnya. Kita ribut dan kita tegang walaupun kita nggak mau, yang sampai yang apa namanya yang aku hadapi itu, orang itu aku sampai diundang, ada kayak debat publiknya gitu ya, tapi cuma orang-orang tertentu aja yang diundang gitu untuk menyaksikan. Di situ aku melihat, ini dua-duanya dia saling seakan-akan kita lebih ngerti dari orang yang punya agama di sana, yang di sana lebih ngerti dari ini. Padahal konteks kayak dia ngomong mengenai Alkitab kan ngomong gini dan segala macam. Dia bukan teolog, dia tahu. Padahal kalau aku kebetulan sekarang aku tahu JM di ST Kemene ya juga ya? Iya, benar. Ya, aku juga lagi ngambil sekarang, masih baru mau tesis. Nah, banyak belajar mengenai teologi ya. Dan di situ aku belajar gitu loh. Ya ampun. Walaupun dulu juga udah sempat belajar dikit-dikit waktu kita awal-awal aku mengalami itu pertama kali, tapi intinya adalah apa yang dia tuduhkan, apa yang dia sama sekali bukan begitu gitu, bukan yang nggak sesuai dengan yang harusnya gitu, yang harusnya mereka mengerti. Mereka cuma ngasal aja, asal mereka menjatuhkan yang lain supaya dia lebih membenarkan yang dia pegang. Nah itu jadinya nggak, menurutku sih nggak terlalu efektif. Walaupun aku percaya ada orang-orang yang panggilannya di situ, yang memang mereka tugasnya memang ke arah itu, debat yang seperti itu, atau lewat penyebaran yang memang lebih aktif ya, dalam tanda kutip, lebih forward gitu ya, menyebarin Alkitab dan segala macam isi Alkitab. Ada orang yang panggilan di situ, dan aku nggak bilang mereka salah. Lihat juga konteks keadaan dan situasinya gitu. Dan tapi dalam konteks keadaanku, aku ngerasa kayak ke keluargaku, apalagi keluarga paling dekat, udahlah ya, apa sih, aku tahu aku mengasihi mereka dan mereka mengasihi aku. Mereka melakukan semua ini untuk membuat aku stay, untuk nggak convert dan segala macamnya, tentu dengan kasihnya mereka gitu kan. Iya. Nah, tapi ini balik lagi yang semua yang kita bicarakan tadi, act of love-nya, apa yang kamu perbuat lewat kasih itu? Nyata ya. Nah itulah, jadi nggak lagi tentang debat-debat atau ngomong kencang-kencengan gitu. Ya mungkin kita bisa menang debat, tapi belum tentu kita bisa menangin hatinya dia, yang ada dia malah peluk. Iya benar. Benar. Oke kok, coba ini terakhir. Siap. Oke, gimana sekarang kita anak-anak muda nih di zaman sekarang, yang mungkin katanya Alkitab itu kasih kebanyakan orang makin dingin, ya kan? Nah, gimana cara kita sekarang dengan dunia yang begitu nyaman tetap kokoh untuk mengasihi Tuhan, dan tetap juga untuk bisa punya hati mengasihi jiwa-jiwa sekitar kita? Silakan kok. Oke, jadi bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan? Ya, tentu tadi sama konteksnya dengan yang jawabannya dengan yang aku bilang, bagaimana kita menjaga mula-mula ya. Kita harus juga, karena kalau kita gini deh, kita ngomongin sekarang lebih ke anak muda lah ya.
uh, bagaimana kita dan juga kita mengasihi orang lain. Nah, aku ngelihatnya banyak faktor sebenarnya, kayak internal eksternal tadi lagi deh ya. Eksternal tuh kayak pengaruh. Kita tahu sih sebenarnya, udah tahu karena kita antisipasi kenapa dunia kan makin nggak baik gitu ya, makin rusak, di mana LGBT makin bertumbuh, kepercayaan lain, dan semakin banyak orang melihat suatu orang jatuh dalam dosa makin banyak. Dia orang misalnya aja kayak orang tuanya bercerai, dia malah mendapat contoh jelek dari situ. Banyak contoh-contoh yang mempengaruhi dari sisi eksternal, dan itu juga mempengaruhi besar dari bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan. Jadi skeptis kan kebanyakan. Ini yang kita harus topang dari sisi internal tadi. Eksternal juga bisa kita tanggulangi lewat mana? Lewat kamu berkomunitas tadi. Jaga jangan sampai kamu mendapat salah, mendengar hal yang salah, melihat hal yang salah. Kamu yang tadinya baik tapi kamu berteman dengan mempunyai pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Jadi benar-benar kamu akan terpengaruh. Jadi yang dari sisi eksternal yang kamu harus jaga, internalnya tadi sama sebenarnya yang aku bilang dari cinta mula-mula. Bagaimana menjaga cinta mula-mula tadi, kita benar-benar harus menjaga hubungan kita kepada Tuhan, dan kita tahu esensi kasih agape tadi, bagaimana Tuhan juga sudah menunjukkan pada saat Dia mengirimkan, karena sangat besar kasih Tuhan untuk manusia, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Di situ agape juga. Nah, itu the act of love-nya Tuhan. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, itu adalah Dia juga melakukan gitu, bukan Dia merasakan menyayangi manusia, ya kan? Nah, jadi lagi-lagi balik ke konteks yang anak mudanya ini, kita harus jaga pergaulan kita, hubungan kita, komunitas kita. Berkomunitaslah di dalam komunitas yang baik, tentu dalam hal GSKI kita punya home, ya kan? Di GSKI Sleep Safe saya juga banyak home. Terus kita berdiskusi firman Tuhan. Kalau ada pengalaman traumatik atau apa yang memang mempengaruhi ke hidupmu dan teman-temanmu, misalnya kita diskusikan kepada orang yang mengerti, yang memang paham. Itu yang harus kita lakukan. Dan untuk dari sisi dirimu, lewat apa ya? Lewat harus kamu disiplin menjaga, jangan terjebak kepada hanya rutinitas belaka. Ini yang kebanyakan anak muda atau teman-teman sebayamu, mereka pasti kebanyakan gitu. Aku udah ke gereja kok, aku udah baca Alkitab setiap malam, tapi nggak kamu perkarakan, nggak kamu hayati dan segala macam, ya jadi hambar. Kalau Rasul Paulus ngomong di 1 Korintus kan, dimana dia bilang, mau aku bisa berbahasa roh, aku bisa berbahasa segala macam bahasa, aku ini kalau tanpa kasih semua sia-sia. Aku ini perumpamaan yang lain lah, dia ada 3 perumpamaan, aku lupa yang 2, tapi intinya adalah kasih itu perlu. Jadi, nah dalam konteks ini, kasih ini sama juga dengan Tuhan, artinya yang mana kamu mesti memerlukan Tuhan di dalam hidupmu, jangan tinggalkan Dia. Jadi setiap kali ada hal apapun, baliklah ke Dia, temui Dia. Dan bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain? Ya lewat situ. Pasti kamu nggak usah kamu sengajain, lewat tindakanmu yang mengasihi Tuhan, kamu pasti akan mengasihi orang lain. Karena pada otomatisnya kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti mengasihi orang lain. Dan lewat itulah kamu mengasihi orang lain. Setuju. Oke, mantap. Oke, untuk teman-teman nonton boleh tepuk tangan. Oke, kok. Seru.
Cukup deh kok kayaknya untuk hari ini ya. Kita udah Siap, siap cukup. ya. Nanti Iya. biar jangan kelamaan ya. Yang aku dengar tuh padat, singkat, jelas kok. Jadi memang udah mantap lah, penuh banget untuk kita ngerti tentang cinta mula dan bagaimana kita mencintai Tuhan secara dewasa. Oke, Siap. cukup di sini dulu teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagram kita sanctuary.gski dan pastinya setiap minggu jam 1 siang kita akan terus bersama-sama dengan firman di YouTube GSKI Sleepy. Oke, Koruli boleh tutup kita dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami berterima kasih untuk diskusi kami hari ini. Hamba serahkan hamba serahkan komunitas pemuda atau pemuda GSKI Sleepy semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapak. Biarlah firman yang telah hamba sampaikan, firman-Mu melalui hamba bisa dihayati dan dilakukan oleh teman-teman yang menyaksikan acara ini. Engkau tuntun mereka, Tuhan. Jalan beriringan bersama mereka. Jagai mereka. Biarlah mereka mengubah lingkungan mereka yang memang belum mengenal Engkau, sehingga bisa mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Thank you, Koroli. Thank you semuanya. Yeah. See you next time. Bye-bye. See you.